Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Aku nggak tahu video ini akan aku tayangkan kapan, karena di video ini aku betul-betul pengen cerita aja sama teman-teman terkait dengan mimpiku. Mudah-mudahan sih bisa tayangin pas sahur kali ya, seru kali ya ditayangin sahur ya teman-teman ya. Jadi di video ini aku nggak mau terlalu banyak sapa-sapa, nggak mau terlalu banyak ngomong ini itu. Pokoknya intinya aku pengen ceritain apa yang sedang aku rasain kemarin. Dan ini berjalan selama 3 hari berturut-turut teman-teman, dan hampir semuanya sama ya, hampir semuanya sama. Apa sih sebetulnya yang Mas Tulus rasain? Saya itu mimpi secara bersama-sama berturut-turut ya, selama 3 hari berturut-turut. Terakhir itu hari ini, tadi malam. Dan mimpi ini tuh rule-nya hampir sama, hanya beberapa tips hanya beberapa lokasi yang saya lihat berbeda, karena ada beberapa wilayah yang sepertinya aku asing di mataku tuh asing, dan yang tadi malam itu terakhir yang kayaknya aku tahu satu lokasi itu, tapi aku sepertinya juga tidak diperkenankan untuk menyampaikan terkait dengan mimpi yang aku rasain. Mimpi apa Mas Tulus? Aku mimpi melihat pementasan wayang kulit dari almarhum Ki Seno Nugroho ya teman-teman. Jadi Mas Tulus pengen cerita soal itu, dan yang bikin aku pengen cerita ini adalah ketika aku ngobrol sama Eyang Logito, kemudian saya sampaikan, ngapo yo yang kok aku mimpi seperti ini, apa karena memang aku tuh, memang teman-teman kalian mau tahu ya, aku sampai sekarang tuh belum nemu sosok dalang yang sama seperti almarhum Ki Seno Nugroho. Teman-teman yang sudah tahu atau yang belum tahu, saya jelaskan sedikit. Ki Seno Nugroho itu adalah salah satu dalang muda yang milenial, memperkenalkan wayang tidak terlalu pakem banget, tidak terlalu baku banget, sehingga orang-orang yang saya contohnya yang tidak suka dengan wayang kulit, yang tidak paham sebelumnya, jadi suka dan juga memahami. Bahkan sampai sekarang tuh kalau lagi makan, lagi apa gitu ya, sambil masak misalnya, aku suka nonton banyolan-banyolan Ki Seno Nugroho dengan beberapa sinden dan juga pelawak-pelawak di pementasannya beliau. Ini juga salah satu hal yang membuat saya itu cinta sekali dengan beliau. Bahkan saya pernah ke Jogja, saking cintanya saya juga minta izin dengan istrinya untuk ziarah ke makamnya almarhum Ki Seno Nugroho, saking cintanya. Dan aku tidak tahu kenapa, memang jujur teman-teman, dulu tuh saya punya angan-angan kalau bikin sedekah bumi. Kemudian saya juga sempat tanya dengan adminnya,
untuk bikin wayang celimen gitu istilahnya. Terus yang ruat ini Kiseno, waduh Jan itu kayak kayak sesuatu yang sempurna banget rasanya bikin sedekah bumi. Kemudian pesan ataupun request Kiseno untuk ngeruat kegiatan yang saya lakukan untuk ngeruat bumi khususnya. Kemudian juga dengan lakon nopo yang dulu itu ya, Semar Bangun Kayangan. Kalau yang disampaikan yang lu kita tuh seperti itu. Jadi dulu pernah punya angan-angan dan aku sempat berpikir kalau karena aku sering nonton Kiseno kali ya kok aku bisa mimpi ketemu lagi dengan Kiseno. Yang bikin aku pengen bikin video ini adalah ketika aku tanya dengan yang kenapa aku kok mimpi melihat pagelaran wayangnya Kiseno Nugroho dan berjalan selama 3 hari berturut-turut ya 3 kali dan beliau itu hanya mengucapkan satu kata, satu kalimat, bukan satu kata, satu kalimat yang menurut saya juga saya harus aminkan kalau memang itu terjadi. Jadi salah satu disampaikan yang itu adalah yo mugo-mugo dadi tondo lek hajatmu iku diterima. Istilahnya gitu. Jadi kan kita sebelumnya ini akan membuat sedekah bumi buat Jogja teman-teman. Jadi saya masih belum tahu waktunya ya antara Sabtu dan juga Minggu ini. Jadi saya belum bisa memastikan karena saya nggak bisa maksa tim masak. Jadi kalau saya maksa tim masak kasihan karena mereka juga harus cari rezeki ya jualan takjil. Jadi saya nggak bisa paksa teman-teman masak untuk mengikuti jadwal semau saya. Jadi saya tetap harus ikuti apa yang mereka bisa karena mereka juga tim yang masak intinya gitu. Jadi saya masih belum berani memastikan. Jadi saya akan menggelar sedekah bumi ini juga memang awalnya kalau memang ada yang bisa membantu atau saya punya rezeki saya pengen ada wayang kulitnya tapi ternyata memang hanya sedekah bumi saja. Segala ketentuannya belum Allah izinkan. Dan di sini saya pengen cerita beberapa hal yang saya lihat dari mimpi pertama sampai mimpi yang ketiga, yang terakhir tadi malam. Kenapa saya ceritakan? Karena ya amin mudah-mudahan jadi perlambang bahwa hajatnya saya lewat sedekah bumi untuk Jogja ini Allah kabul. Amin. Jadi hanya itu. Dan apa yang Mas Tulus lihat? Oke. Secara penampilan saya tidak melihat Kiseno menggunakan baju yang melambangkan Jawa. Yang melambangkan Jawa itu hanya ada kelir, kemudian gamelan, dan para pemain gamelannya itu tidak sebanyak yang saya lihat. Yang pertama, tempat pertama saya melihat beliau itu ada di semacam gunung ya. Tampilnya itu di semacam kayak apa ya, perbukitan tapi ada daratan yang cukup luas sehingga tampilnya di situ. Kemudian yang kedua itu kayak semacam padang pasir yang gersang ngono, nggak ada apa-apa, nggak ada air, kayaknya gersang banget. Dan yang tadi malam itu terakhir itu saya melihat beliau kayak lagi dalang di salah satu pantai yang pernah saya datangi yaitu Pantai Parangtritis. Seakan-akan saya melihatnya di situ. Dan yang saya anehkan adalah di sini saya melihat sosok beliau itu tidak menggunakan udeng Jawa atau menggunakan batik seperti yang ketika beliau pentas, tapi di sini adalah nah iki wanginya mah meneh. Nah ini juga salah satu hal yang aku rasain teman-teman. Jadi setelah aku mimpi itu, aku entah ini suges, entah ini beneran, aku tuh ngerasa kayak nyium bau melati yang tajam banget dari sejak aku mimpi yang pertama. Itu tuh aku mimpinya, di mimpi itu aku nyium aroma yang sangat wangi, aroma dupa, aroma macam-macam, tapi yang paling strong di hidungku itu adalah aroma melati. Dan ini juga sama nih, hari ini barusan aku cium sekilas lewat. Dan saya jelaskan lagi, di 3 pementasan itu saya tidak melihat ada banyak, kalau di wayang itu kan banyak ya personilnya, dan aku tidak melihat ada sosok sinden di balik pementasan itu. Aku tidak melihat sosok sinden. Jadi ada satu sosok di belakang kelir yang kan memang ada suara sinden, ada suara apa ya, corong anu niki sing nyinden lho rek, ada suara sinden perempuan tetapi tidak dipajang di samping kelir sama seperti pementasan wayang kulit pada umumnya. Di belakang kelir itu ada sinden duduk dan aku tanya, "Lho sing nyinden sapa yang kok aku ndak melihat?" Kowe gak oleh ngerti. Suaranya itu merdu sekali, tapi saya tidak tahu itu siapa. Saya tidak diperkenankan juga tahu karena ketika saya akan berjalan arah belakang untuk melihat pun ya memang gak ada apa-apa. Sampai aku tuh jalan ke belakang
Karena kan saya juga kenal beberapa sinden ya lewat YouTube ya, kayak Ibu Prastiwi, kayak Mbak Tatin gitu-gitu. Saya pikir mungkin apakah mereka di mimpi saya, ternyata tidak. Dan Allahu Akbar, aku kelingan kudu nangis kenapa teman-teman? Yang apa namanya? Yang megang gamelan itu kayaknya cuman 5 atau 7 orang, jadi tidak banyak loh rek, nggak akeh koyok nang pementasan almarhum itu ndak banyak. Terus yang saya aneh tidak menggunakan belangkon Jawa semua, ndak ada, bajunya putih semua. Terus apa gamelan itu juga nggak ada yang, kalau gamelan itu kan ada warna emas ya teman-teman. Jadi ini juga salah satu hal yang aku pengen tegaskan juga, di pementasan itu aku tidak melihat ada warna apapun. Kayak memang cuma putih tok ngono lho rek. Bajunya yang mereka gunakan putih, udengnya ya putih. Jadi bukan belangkon Jawa, tidak mewakili Jawa sama sekali. Yang saya lihat Jawanya itu cuma dari gamelan, kemudian dari gending sama napa yang sing wingi sing jenengan ajar ini kok? Melati Rinonce. Apa itu? Aku nggak tahu ya teman-teman. Jadi aku tidak tahu, katanya yang itu langgam langgam apa lagu Melati Rinonce. Ini yang disampaikan beliau. Aku awam soal kui. Saya itu Mas Tulus nggak tahu. Jadi Mas Tulus nggak paham. Perkiraan aku pemain tuh hanya 7 orang teman-teman, dan aroma wangi luar biasa, dupa ya, sesaji cukup panjang sekali, saya nggak bisa sebutkan apa saja, maaf kayak nggak boleh nyampein itu. Tapi di sebelah kanan ya, oke, depan kanan sebelah sini itu yang harusnya ada sinden-sindennya seperti pementasan wayang pada umumnya, ini nih sesaji, banyak banget sesaji. Ketika saya tanya yang ngopokasnya jenenge tumbal, ya itu yang nanti buat tumbal, itu nanti buat tumbal Nusantara istilahnya beliau gitu katanya. Dan 7 orang saja, 7 orang, eh dan di situ tuh saya merinding sepanjang saya melihat itu, merinding terus lho rek, merinding tenan lho rek, tenan rek aku. Jadi di pementasan itu tuh mistis tenan. Jadi kita tuh khusyuknya itu khusyuk ya, mata jembe aku merinding tenan rek rasanya aku. Khusyuknya kita nonton wayang itu khusyuk yang merinding sekali. Dan kenapa Puro Kencono, kalau kalau saya kan memang pengennya dulu pengen nanggep wayang Kiseno itu eh Semar Bangun Kayangan ya, tapi kalau yang kemarin dilakonkan itu, kalau kata yang lakonnya itu Semar Bangun Puro Kencono. Aku nggak tahu Puro Kencono itu apa, ngapunten, di batas ini betul-betul keterbatasan saya nggak tahu soal itu, saya nggak ngerti bahasa Jawa itu Puro Kencono itu apa, saya juga nggak paham. Tapi yang dimaksudkan beliau itu seperti itu. Pementasannya itu tidak banyak apa war biasa wae, kayak yang memang cuma pementasan biasa, nggak ada sound system segala macem. Dan ini hanya 7 orang kayaknya menggunakan baju putih semua, baju putih semua. Terus wallahu alam teman-teman, wallahu alam, di belakang Kiseno itu ternyata ada yang ikut gerakin tangan gitu loh, kayak gerakin tangan. Saya tanya dengan Eyang Lukito, yang niku sinten, soalnya sama menggunakan baju putih semua. Iki udengnya putih ya, rambutnya itu putih tapi kayak kayak dikuncung gitu loh, apa ya, kuncung apa, disanggul ya, sanggul lancip ke atas, kemudian rambutnya panjang tapi putih kabeh, rambutnya panjang ke bawah, dan dia tuh juga ikut ikut bergerak ketika Kiseno bergerak. eh dan ketika aku tanya dengan Eyang Lukito, beliau niku sinten tak gituin, itu namanya yang Eyang Siji, Eyang satu katanya, itu Eyang satu. Dan eh saya merinding rek, amin ya Allah, merinding tenan aku, amin. eh Mungkin saking cintanya leluhur kita ya, cintanya Kiseno itu kan manusia pilihan. Saya yakin dan percaya bahwa Kiseno Nugroho itu adalah manusia pilihan yang sampai dia sudah wafat pun masih dinaungi oleh sesuatu yang positif. Dan menurut yang disampaikan yang Lukito, sebetulnya yang saya lihat itu mimpi perlambang bahwa Nusantara ini sedang diruat, Nusantara ini perlu diruat, Nusantara ini perlu dibersihkan dalam tanda kutip ya. Dan salah satu contoh atau tanda bahwa sedekah bumi saya untuk Jogja itu dikabul sama Allah, ini salah satu kuliah yang disampaikan yang saya aminkan. Tapi ada satu sosok yang di belakang itu, yang siji itu siapa saya nggak tahu. Tapi ini memang saya masih penasaran juga, karena teman-teman saya harus sampaikan juga, penampakan beliau itu sama seperti Eyang Sabdo Palon. Saya pernah bertemu dengan Eyang Sabdo Palon.
perawakannya seperti itu, hampir mirip dengan Eyang Semar, tapi Eyang Logito bilangnya kalau menyebutnya adalah Eyang Siji atau Eyang Satu, dan aku nggak berani juga untuk spekulasi terlalu jauh ya. Nah, ada yang aneh di sini adalah ketika di padang pasir itu masih biasa, clear-nya di kanan kiri itu masih gambar naga, dan juga walaupun tidak ada corak, tidak ada bukan emas, warnanya masih warna biasa aja gitu, merah, ada komponen merah, ada komponen kuning tapi bukan emas. eh Clear-nya biasa saja. Ketika di padang pasir juga yang di, aku nggak bilang padang pasir tapi kayak tanah tandus, nggak ada apa-apanya gitu loh. Terus pas di gunung itu juga masih biasa saja, tetapi pas di laut aku justru melihat kelirnya itu tidak ada naga-nagaannya itu loh. Apa jenenge bahasanya itu, bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa aku nggak tahu. Nggak ada ukirannya tapi cuma janur yang melengkung dari kanan kiri ke atas. Dan emang yang paling lengkap ini pas yang di laut teman-teman. Kalau yang di daratan kering tadi aku nggak lihat ada macam-macam. Biasa aja, sesajinya memang banyak. Tapi giliran pas yang di laut ini, aku bahkan lihat ada pohon beringin, ada pohon pisang, ada pohon kelapa yang kayaknya tuh sengaja ditancapkan di situ katanya untuk sesaji. Dan di mimpi itu tuh saya merasa sedang dipandu oleh Eyang Lukito untuk melihat apa yang sedang saya apa namanya, sedang saya rasakan. Kemudian beliau tuh kayak ngasih arahan saya untuk ini untuk itu. Dan ada Tirto, ada apa, Tirto apa yang namanya? Tirto Wahyu Sejagat. Nah, ada air di bagian tengah itu yang apa ya? Kalau bahasanya Eyang itu di sebelah, kayak teman-teman tahu kembang kelopo nggak? Apa ya kalau bahasa Indonesia kembang kelopo itu? Manggar. Tahu manggar? Jadi ada semacam baskom tapi dari nggak tahu namanya apa, besar, terus pakai manggar itu tadi di sebelah kayak gini. Pas di sebelah kayak gue mau rek, eh, sesaji yang tadi ada di depan saya itu semuanya hilang, semuanya dibawa angin tadi. Jadi kayak yang tiba-tiba ada yang ngambil gitu loh, sesaji kabeh mau hilang pas di sebelah kayak pure diambil, tirtonya tadi disebarkan ke situnya, itu tuh hilang. Dan yang aku anehkan di sini adalah aku tidak bisa melihat wajahnya almarhum Kiseno, tapi itu sudah pasti suaranya Kiseno. Itu sudah pasti suaranya Kiseno. Perawakannya, badan-badannya juga sama. Tapi terkait dengan wajahnya aku nggak bisa lihat. Tetapi saya bisa mencium aroma yang sangat wangi di sini. Aroma yang sangat wangi, aroma yang luar biasa. eh Anehnya ketika saya akan dikasih kelapa cengkir. Saya mau dikasih kelapa cengkir sama salah satu pagamelannya. Jadi aku tuh tidak di apa ya? Aku tuh nggak lihat. Bahkan ketika Eyang Siji tadi ngambil air atau tirto tadi disebarkan, perawakannya Eyang Siji itu maaf kayak perawakannya wong Hindu yang cuma pakai ya kayak baju mahram ya, yang buat naik haji itu loh. Tapi lebih ke Hindu sih. Kalau di film-film itu kayak resi-resi gitu loh. Dia tuh ngambil manggar tadi dicelupin disebar gitu. Tapi aku nggak bisa lihat wajahnya beliau. Ini yang nyeleneh, ini yang aneh. Aku nggak bisa fokus ke wajahnya beliau, tapi badane, perawaane, coronganune koyo ya kuwi mau koyo yang Sabda Palon atau yang Semar itu tadi. Aku juga melihat kemiripan dengan sosok itu, tapi sekali lagi saya nggak berani spekulasi beliau itu siapa. Pas ada salah satu pemegang gamelan ke apa ya sing tang ting jenenge apa. Tiba-tiba itu tuh bekeli saya dua buah kelapa cengkir warnanya kuning dikasih saya, bawa pulang ya Mas. Nanti buat apa corongan iki, saya itu mau berjalan cukup jauh. Saya itu nanti kamu pulang dari sini tuh jalannya jauh. Jadi nanti buat minum di jalan kalau ngelak atau kalau haus nanti kamu minum di jalan. Jadi saya tuh dikasih bekal itu, suruh pulang. Pas saya pulang itu saya ngerasanya kayak yang ya di depanku tuh kayak jalan yang walah kok rene opo-opo, nggak ada kendaraan, nggak ada apa, kok jalan lurus jauh gitu rek. Dan tiba-tiba saya berbalik itu wes ra ono apa-apa, dan kemudian lambat laun itu saya tuh terbangun dari tidur, dan itu tuh tidak sama sih jamnya, tapi cenderung terjadi di jam 1 sampai jam setengah 2. Antara jam 1 sampai jam 2 lah, antara jam 1 sampai jam 2, dan itu terjadi berturut-turut 3 kali
selama 3 hari belakangan ini. Dan aku nggak tahu ini, amin kalau memang disampaikan yang Lucky itu adalah ya amin, mudah-mudahan ya almarhum Kiseno tuh dikasih kelebihan sama Allah buat ngeruat Nusantara, kan kita nggak tahu ya. Amin. Dan istilahnya di satu perlambang, aku tanya tadi kenapa pakai baju putih, kenapa nggak pakai baju Jawa, kenapa nggak apa namanya, kenapa wangi? Aku bilang ya perlambang bahwa amin, doa yang terbaik buat Kiseno Nugroho, mugi-mugi swarga langgeng di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi perlambang baikan. Semua yang saya tonton perlambang kebaikan. Jadi lewat mimpi itu saya melihat ada tontonan, ada apa yang saya saksikan ternyata adalah perlambang sesuatu yang baik. Jadi ya saya hanya bisa apa bilang dalam hati, amin apabila ini adalah salah satu pertanda baik. Ada yang bisa mengartikan nggak? Ada yang bisa mencerna nggak yang Mas Tulus sampaikan hari ini? Jadi saya cukup terganggu juga dengan dengan ini, tapi saya cukup ngerasa senang ketika yang bilang bahwa ini adalah salah satu contoh atau salah satu tanda bahwa hajatmu itu dikabul. Amin ya, mudah-mudahan Jogja nggak ada apa-apa, Jogja baik-baik saja. Dan sampun ini kak. Emang Kawah Condro di Muko itu ada toh ya? Iku lek mek cerita toh ya? Oh nggih. Oh iya. Oh, aku ketun cerita malah kon golek klopo cengkir aku rek. Pun ya teman-teman, jadi nanti dicari tambahan perlengkapan sedekah bumi kita, ada tambahan kelapa cengkir katanya, nanti kita coba cari ya di mana adanya ya. Mudah-mudahan dapat nanti buat sedekah bumi. Silakan kalian berspekulasi dengan yang Mas Tulus sampaikan, tapi sekali lagi jujur saya merasa terobati juga ketemu dengan di mimpi itu tuh kayaknya tuh kalau dari, kan saya nggak bisa lihat wajahnya ya, tapi dari samping kayak wah ganteng. Kiseno tuh putih gitu loh. Kiseno tuh kelihatannya ganteng, gua putih. Terus di belakangnya ada yang siji tadi yang ikut bergerak, itu rasanya kayak waduh, dan wes pokoknya lek ngaran gue pertanda baik. Insyaallah Kiseno Nugroho itu dipilih sama Allah buat masuk surganya Allah. Amin. Jadi amin, ini juga pertanda baik. Semuanya baik. Semoga segala sesuatunya juga jadi baik ya. Seperti itu teman-teman. Silakan kalian berkomentar, kira-kira ada yang ngerti nggak rule mimpinya Mas Tulus tuh, kenapa Mas Tulus dikasih mimpi seperti ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Aku nggak tahu mau tayangkan kapan video ini, tapi mudah-mudahan bisa ditayangkan mungkin di malam atau di pas waktu sahur ya. Gitu ya teman-teman, terima kasih banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semangat untuk hari ini ya. Mas Tulus pamit ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.